Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan video penelitian tentang analisis kesantunan berbahasa verbal dan nonverbal peserta didik dalam pembelajaran PAI di SMP Islam YPP Cilenga oleh Trisnayanti kelas A12 NIM 22811300551. Latar belakang penelitian didasari oleh kesadaran akan pentingnya penggunaan bahasa yang santun dan sopan dalam interaksi, terutama dalam konteks pembelajaran agama. Sebagai mata pelajaran yang bersifat agama, PAI memiliki peran yang khusus dalam membentuk karakter dan moral peserta didik. Oleh karena itu, analisis kesantunan dalam berbahasa, baik verbal maupun non-verbal, menjadi penting untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang harmonis dan efektif. Rumusan masalah yang pertama terindikasi rendahnya perilaku moral dalam berbahasa siswa di SMP Islam YPP Cilenga. Yang kedua, pembelajaran kesantunan berbahasa ternyata tidak cukup. Dan yang ketiga, pergaulan lingkungan sekolah tidak mengarah pada perbaikan kesantunan bahasa. Tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis mempunyai beberapa tujuan pokok, di antaranya yang pertama, mendeskripsikan kesantunan berbahasa yang dilakukan oleh guru dan peserta didik dalam pembelajaran PAI di SMP Islam YPP Cilenga. Yang kedua, untuk mengetahui upaya pengembangan kesantunan berbahasa verbal yang dilakukan oleh guru dan peserta didik dalam pembelajaran PAI di SMP Islam YPP Cilenga. Manfaat penelitian. Manfaat yang bersifat teoritis. Yang pertama, sebagai sumber pengetahuan bagi penulis sesuai dengan bidang ilmu yang dipelajari. Yang kedua, sebagai referensi bagi calon peneliti lain yang memiliki kajian serupa atau relevan dengan penelitian ini. Selanjutnya, manfaat yang bersifat praktis. Yang pertama, sebagai bahan pertimbangan bagi guru dalam bertutur atau berkomunikasi. Yang kedua, sebagai bahan siswa agar dapat meningkatkan penguasaan, penggunaan, dan pemilihan kosakata bahasa yang santun. Landasan teori. Kesantunan berbahasa dapat diartikan sebagai kemampuan menggunakan bahasa dengan tepat dan sopan dalam berkomunikasi dengan orang lain. Hal ini mencakup penggunaan kata-kata yang baik dan benar, serta penggunaan intonasi dan ekspresi wajah yang sesuai dengan situasi dan orang yang diajak bicara. Fungsi pembelajaran PAI diantaranya pertama, memperkenalkan dan mendidik siswa tentang ajaran-ajaran agama Islam. Yang kedua, menumbuhkan nilai-nilai moral dan etika. Yang ketiga, menanamkan sikap religius, dan selanjutnya memperkuat nilai-nilai kebangsaan dan persatuan. Metode penelitian. Lokasi penelitian itu dilakukan di SMP Islam YPP Cilenga. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Perancangan instrumen penelitian menggunakan pedoman observasi dan pedoman wawancara. Teknik analisis data dengan cara mereduksi data, penyajian data, dan juga penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Hasil dan pembahasan berdasarkan analisis dalam penelitian tentang kesantunan berbahasa verbal dan nonverbal peserta didik pada pembelajaran PAI di SMP Islam YPP Cilenga dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, kesantunan berbahasa verbal peserta didik berdasarkan hasil analisis. Ada gambaran bahwa kesantunan berbahasa verbal peserta didik termasuk pada kategori santun. Yang kedua, kesantunan bahasa nonverbal peserta didik di SMP dapat dikategorikan cukup santun karena masih terdapat sebagian kecil yang menggunakan kata-kata nonverbal. Data dan penjelasan. Indikator kesantunan berbahasa verbal diantaranya yang pertama menggunakan kata-kata penghormatan, yang kedua menggunakan ungkapan permohonan, yang ketiga menghindari bahasa kasar, dan yang keempat adalah mengucapkan terima kasih. Sedangkan indikator kesantunan berbahasa nonverbal, satu ekspresi wajah, dua kontak mata, tiga gestur tangan, dan yang keempat adalah gestur tubuh. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, yang lebih jelasnya mungkin nanti bisa dilihat di Pilotwood yang sudah saya buat. Jadi kesimpulan dari hasil penelitian yang saya lakukan di sekolah SMP Islam YPP Cilenga selama kurang lebih 5 bulan terakhir ini dapat disimpulkan bahwa kesantunan berbahasa verbal dan nonverbal peserta didik dalam pembelajaran PAI di SMP Islam YPP Cilenga dapat dikategorikan golongan baik. Dengan demikian, peserta didik di SMP Islam YPP Cilenga sudah termasuk dalam kategori santun.
Terdapat beberapa daftar pustaka yang saya ambil, tapi hanya 3 saja yang saya sertakan. Di antaranya dari Anggi Yulia tentang analisis kesantunan berbahasa peserta didik berdasarkan kajian pragmatik dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 10 IPA Seman 7 Binjai, Sumatera Utara. Ada karya dari Bapak Firdaus dan juga Bapak Anton M. Mulyomo. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait PowerPoint atau presentasi yang bisa saya sampaikan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah metodologi penelitian PAI. Jika ada yang masih kurang jelas terkait judul yang sudah saya teliti, mungkin nanti bisa dicek di file PDF yang sudah saya upload di portal akademik. Terima kasih atas ilmu dan juga bimbingannya kepada kami terkait mata kuliah metodologi penelitian PAI selama 1 semester ini. Semoga Ibu dosen Lutfatul Latifah MPD bisa selalu sehat dan juga makin berkah ilmunya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum